Ya, terima kasih Iwan Wat masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rahasil TV. Di kesempatan ini kita masih berbincang-bincang dengan Mas Adit Prayoga di rumah makan gratis Ciangsana, Gunung Putri, Bogor. Ya, beliau adalah pendiri, ya, foundernya rumah makan gratis ini, Iwan Wat. Tadi diceritakan Mas Adit ini dulu tahun 2016 ya, atau 3 tahun lalu pertama membuka rumah makan gratis ini. Meskipun ujiannya cukup berat ya, tapi beliau tetap membukanya dulu baru 50 porsi Iwan Awad. Tapi sampai sekarang alhamdulillah setiap hari rutin sampai 300 porsi lebih mungkin ya Mas Adit ya. Alhamdulillah. Tadi beliau juga menjelaskan ya Mas Adit ini banyak keajaiban-keajaiban. Ya meskipun sekarang alhamdulillah banyak juga ikhwan akhwat lainnya berbagi, ada yang ngasih lauk, sayur, ada yang tadi juga saya lihat ada yang menyumbang beras beberapa karung ya. Iya, dari mobil, Masya Allah. Tadi saya dengar dari Ibu Mas Adit itu juga ada keajaiban katanya ya. Kemarin kan di rumah makan gratis ini ada ATM beras ya. Iya. ATM beras, katanya di dalamnya tuh berasnya karena mungkin udah beberapa waktu ya, berapa lama. Iya. Katanya dikeluarkan. Iya. Baru ada yang baru gitu. Gimana tuh Mas Adit? Jadi gini, kita itu kan selain berbagi makanan-makanan Matang ya. matang, itu kan siap makan siap gitu makan. kan. Nah, kita juga ada berbagi sembako. Ya. Ada programnya banyak, ada program beras gratis, sembako gratis, itu termasuk beras kan. Yeah. Ada juga jilbab-jilbab, baju-baju itu gratis. Jadi kalau misalkan ada orang nggak punya baju, ya udah kita kasih baju. Pakaian muslimah ya. Pakaian layak pakai. Gitu. Pakai. Tapi yang bagus lah, yang syar'i gitu. Yeah. Kalau bisa yang baru gitu. Karena pahala ngasih yang bekas, yang jelek itu beda sama yang baru. Yeah. Kalau bisa kita prioritaskan yang baru gitu. Yang itu ada juga programnya. Nah, kemarin itu mesin ATM beras ini kan konslet. Apa tuh? Error. Bukan konslet, error. Rusak gitu kan. Begitu ditempel kartu nggak mau keluar berasnya. Saya telepon. Pak, ini teknisinya saya telepon. Pak, ini mesin ATM-nya kok nggak mau keluar beras ya? Oh, nanti besok Pak. Besok nggak bisa. Lusa ya Pak. Ya udah. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, Bu, besok kan hari Jumat. Gitu. Sedangkan dia datangnya hari Sabtu. Itu beras yang ada di dalam ATM beras itu kita keluarin semua, kita bagi-bagikan ke fakir miskin. Semuanya. Saya bilang gitu. Begitu kami keluarkan semua, kami kosongin itu ATM beras. Kami sudah siapin paket-paket sembako untuk sekitar 100-an lah, 100 paket untuk kaum duafa. Tiba-tiba sudah habis beras, sudah dibagikan semua dari jam 11 sampai ke habis Jumatan. Tiba-tiba ada mobil datang. Tadi antum lihat juga kan? Yeah, mobil lihat. datang bawa beras banyak. Alhamdulillah. Datang lagi berasnya. Jadi nggak pernah kosong gitu beras di rumah makan gratis itu. Alhamdulillah. Ada aja rezeki datang tanpa disangka-sangka. Ini Allah yang menggerakkan ya. Allah yang menggerakkan. Karena Masya gini, Allah. kita hidup ini sementara. Dan kita nggak tahu kapan waktunya kita ini akan dipanggil oleh Allah. Selagi kita ada rezeki, selagi kita mampu, selagi kita bisa, selagi kita masih ada niatan, hajatan, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan amal. Nah, jangan ditunda-tunda niat itu. Sedekah ya sedekahlah segera mungkin, sesegera mungkin. Jangan sampai kalau kita sudah meninggal baru ada niat mau sedekah, jangan. Telat. Mumpung masih hidup inilah. Insya Allah rezeki kita ini akan Allah lipat gandakan. Insya Allah barokah. Insya Allah. Wah, Masya Allah. Nah, tadi betul Iwan Wat kita menyaksikan langsung loh. Betul. Kita malah bantu juga nurunin berasnya tadi, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Skenario dari Allah luar biasa. Nah, Mas Adit sendiri ada cita-cita nggak selain ini gitu yang masih jadi cita-cita gitu, ingin dicapai gitu? Apa? Apa ada. tuh? Cita-cita saya tuh saya pengen sekali membangun istana anak yatim. Selama ini saya udah keliling-keliling juga, nggak ada saya menemukan istana anak yatim. Adanya istana presiden, istana gubernur, itu ada. Gitu. Tapi istana anak yatim nggak ada. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, kalian wajib memuliakan anak yatim. Bukan memuliakan gubernur, bukan memuliakan presiden, bukan. Bukan memuliakan raja, itu bukan. Gitu. Tapi anak yatim lah yang wajib kita muliakan. Oleh karena itu, saya punya cita-cita, keinginan. Gitu. Kalau saya ada rezeki, insya Allah, saya siap, saya mau. Gitu. Membangun istana anak yatim.
Yang mana istana itu isinya anak yatim semua, menghafal Quran semua di dalam istana. Istananya megah yang mewah. Ada kolam renang. Di istana itulah mereka sholat, mereka puasa, mereka sekolah, belajar, bertolibul ilmi, menghafal Al-Quran. Gitu. Di situ juga ada supermarketnya, ada kolam renangnya. Kolam renang itu gratis. Supermarket itu hasilnya untuk disedekahkan ke kaum duafa. Ada tempat makannya juga gratis, semuanya gratis. Jadi anak-anak yatim jangan khawatir, gitu. Jangan pergi ke jalan-jalan raya, jangan. Perginya ke masjid-masjid aja. Nanti pengurus-pengurus masjid yang akan mengantarkan ke istana anak yatim, insya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya Allah, kabulkan Amin ya dari Allah. cita-citanya membuat istana yatim yang di dalamnya. Ada dalilnya. Gimana? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu dalilnya. Al-Maun ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Gitu. Masya Allah. Jadi jangan kalian menghardik anak yatim. Kalian menelantarkan anak yatim, tidak peduli terhadap anak yatim, itu termasuk menghardik anak yatim. Kita wajib peduli kepada anak yatim. Kita wajib peduli kepada anak yatim. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati para dermawan, orang-orang kaya di seluruh dunia, tergerak hatinya. Itu. Ingin melanjutkan cita-cita saya ini. Amin. Membangun istana anak yatim. Di mana? Di dunia. Di dunia ya, bukan di alam kubur, bukan. Karena kalau kita sudah mati, niat kita itu sudah hilang. Udah nggak bisa lagi ya. Sudah nggak bisa lagi. Kalau kita sudah mati, baru mau sedekah, itu nggak diterima lagi. Kisah Firaun itu kan sudah mati baru tobat. Nyawanya sudah di tengah-tengah terongkongan, baru tobat. Telat sudah. Nah, mumpung kita masih hidup inilah. Gitu. Semangat. Dengerin terus Radio Rasil. Insya Allah menebar hikmah. Amin. Insya Allah. Nah, Mas Adit, ada pertanyaan juga. Mas Adit dulu sekolahnya di mana sih? Terus pendidikan agamanya di mana gitu? Saya sekolah di Palembang. Di Palembang ya? Di SD 04 Negeri Palembang. Lahir di sana juga kan ya? Di negeri juga, SMP Negeri 17 Palembang. Lalu saya merantau di tahun 2006, saya merantau ke Jakarta. Saat itu saya masih awam juga. Sendiri apa sama orang banyak tua paham juga? tentang agama, sendirian sebatang Sendiri? kara di Jakarta. Nah, saya ke Masjid Istiqlal pertama kali merantau itu. Usia berapa? Usia saya masih kecil waktu itu. SMP. SMP? Saya masih SMP itu saya udah Merantau ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta di Masjid Istiqlal. Di saat situ juga saya mengalami hal-hal yang banyak sekali, yang pernah kelaparan, tidur di jalan-jalan raya pernah, gitu, tidur di depan toko orang Cina yang punyanya orang Cina, di depan rukonya dia, saya cuman alasin kardus, terus saya tidur di situ, saya dimarahin, diusir, situ juga pernah. Akhirnya saya lebih aman ke masjid. Begitu saya ke masjid, di situ juga saya alhamdulillah ketemu sama seorang ustadz, imam di masjid itu. Saya bertanya, Pak Ustadz, saya jauh-jauh dari Palembang, datang ke Jakarta ini cuman membawa satu niat. Saya pengen jadi orang baik, Pak Ustadz. Niat saya itu, Pak Ustadz. Tolong ajarkan saya, tolong kasih saya ilmu, Pak Ustadz. Bagaimana caranya biar saya jadi orang baik. Kata Pak Ustadz itu cuma 3, nggak banyak. Cuma 3. Apa itu Pak Ustadz? Tolong Pak Ustadz, kasih tahu saya Pak Ustadz. Yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kamu punya niat mau belajar Al-Quran? Insya Allah Ustadz. Akhirnya saya belajar tuh. Selama 6 bulan saya belajar Al-Quran di bawah di TPA itu. Begitu Ustadz itu yang sudah selesai ngajarin anak-anak TK kecil-kecil itu yang belajar di Istiqlal itu. Selesai, saya deketin. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, ajarin saya Al-Quran Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan saya bisa Pak Ustadz gitu. Sedikit aja. Apa ikro lah gitu. Abatasa gitu. Ajarin saya Pak Ustadz. Akhirnya saya diajarin pelan-pelan gitu. Tapi saya nggak punya uang Pak Ustadz untuk bayar Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa katanya gitu. Saya belajar terus belajar. Itu yang pertama. Karena sebaik-baik manusia, kalau pengen jadi orang baik harus belajar Al-Quran dong, wajib belajar Al-Quran, harus bisa baca Quran, gitu. Karena Al-Quran itu bahasa surga, gimana mau masuk surga kalau nggak bisa baca Quran, gitu. Jadi yang pertama harus baca Al-Quran, tekadkan, niatkan, saya harus belajar Al-Quran. Agar apa? Agar kita tuh termasuk kelompok golongan orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab hadis itu. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, khairun nas wa anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, yang memberi manfaat untuk orang lain. Nah, yang ketiga, ini bukan hadis, ini bukan dalil, tapi perkataan ulama. An alama ayatan min kitabillahi kana lahu azza wajal.
amalkan dari tiap-tiap ayat yang kamu pelajari dari Allah Azza wa Jal. Al-Quran, hadis, gak cuma dipelajari, gak cuma dihafal, tapi diamalkan. Nah, tiga-tiganya alhamdulillah, pelan-pelan saya pelajari. Alhamdulillah tiga-tiganya alhamdulillah. Gitu. Gak cuma kita pelajari tapi kita amalkan. Saya baca Al-Quran. Baru baca Al-Quran itu langsung kelihatan Al-Fatihah. Itu saya baca artinya, saya baca tafsirnya, saya renungi makna-maknanya. Masya Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Sedangkan saya tuh sangat bangga sekali gitu. Allah yang menciptakan saya ini adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Belum saya baca surat yang lain. Belum saya baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Belum. Baru saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saya baca artinya, ternyata artinya itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masya Allah. Berarti ada yang sayang sama kita. Ada yang bakal ngasih kita. Setiap waktu kita minta, kita butuh, kita ingin apa sesuatu, Allah akan kasih. Asal mintanya sama Allah. Jadi lebih banyak Allah mengabulkan doa manusia daripada manusianya yang berdoa sama Allah. Manusia kalau berdoa sama Allah bisa dihitung. Berapa kali kamu berdoa hari ini bisa dihitung. Sedangkan Allah mengabulkan doanya manusia tidak bisa terhitung. Dia tuh bintang yang ada di langit ada berapa? Gitu. Banyak. Bintang yang ada di langit itu ada berapa? Banyak. Nah gitu. Itu masih sedikit dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Masya Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak syukuri itu. Oleh karena itu, wajib kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu. Jadi, kita itu wajib mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Nah, ini pertanyaan ini. Dengan cara apa kita untuk mensyukuri nikmat Allah ini? Dengan cara apa? Nggak mungkin dong cuman bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya dengan cara membuat Allah itu senang. Gitu. Membuat Allah senang. Bagaimana caranya? Allah lebih mencintai, Allah lebih mencintai orang yang membebaskan budak. Allah lebih mencintai orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya. Allah lebih mencintai orang yang menghilangkan lapar saudaranya. Jadi Allah lebih mencintai orang yang membebaskan budak. Allah lebih mencintai orang yang apa? Menghilangkan kesusahan saudaranya. Allah lebih mencintai orang yang menghilangkan rasa lapar yang ada di dalam diri saudaranya. Gitu. Itu lebih Allah cintai daripada sholat sehari semalam suntuk di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu hadis. Hadis itu sahih, saya pernah baca di kitab Bukhari. Saya lupa nomor berapanya. Itu tapi hadis itu sahih insyaallah. Itu saya baca sendiri itu. Yang artinya itu Allah lebih mencintai orang yang membebaskan budak. Allah lebih mencintai orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya. Allah lebih mencintai orang yang menghilangkan lapar saudaranya. Itu lebih Allah cintai daripada sholat sehari malam semalam suntuk di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Padahal sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu pahalanya sangat besar sekali. Gitu. Tapi amalan ini lebih Allah cintai. Nah, oleh karena itu, marilah kita amalkan amalan ini. Kalau misalkan contoh nih, tetangga kita sakit. Atau ada keluarga kita atau kenalan kita nih, teman kita ada temannya lagi sakit gitu. Lah kalau kita punya waktu, yuk ayo kita datang ke rumahnya, kita kejenguk. Gak punya duit tapi Pak Ustadz, kalau ngejenguk orang sakit gak butuh duit gitu. Yang butuh apa? Niat. Nah, niat yang ikhlas gitu. Datengin, kunjungin, doain. Saudara kita ini sakit, kita doain. Ketika kita datang ke rumah orang yang sedang sakit, kita doakan orang sakit ini, apa yang terjadi? 70.000 malaikat yang ada di langit turun ke bumi. 70.000 malaikat yang ada di langit turun ke bumi, ngapain? Ngedoain kita. Di waktu pagi kita ngunjungi orang sakit, sampai ke waktu petang malaikat ngedoain kita. Di waktu petang kita ngunjungi orang sakit, dari waktu petang itu sampai ke waktu pagi, malaikat ngedoain kita. Itu Masya Allah, ini amalan ini sangat luar biasa, pahalanya sangat besar sekali. Kenapa tidak kita amalkan? Yuk kita amalkan sama-sama. Gitu. Ayo, selagi kita mampu, selagi kita bisa, ayo. Gitu. Kenapa kita tidak mau mengamalkan apa-apa yang bisa kita amalkan? Kenapa? Ada apa? Gitu. Ayolah kita sama-sama. Semoga kita menjadi sahabat, bersahabat sampai surga. Amin. Gitu. Walaupun kita jauh di mata,
tapi dekat, selalu dekat dalam doa insya Allah. Dan jangan lupa, kalau ada radio, buka radionya, jangan dimatiin. Buka 7.20 AM, insya Allah. Gitu. Penuh, Radio dakwah, penuh hikmah, insya Allah. Hikmah, insya Allah. Amin, amin. Nah, Mas Adit sendiri gimana sih cara apa istilahnya ya, melawan kekhawatiran, was-was untuk berbagi gitu? Ya janganlah, jangan khawatir, jangan takut, jangan was-was, jangan merasa rugi, janganlah. Ya kita ini kan diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, kita harus yakin. Ya tadi itu logika kita, logika manusia, yaitu hitungan matematika manusia mulu kadang-kadang. Itu gimana itu menghilangkannya? Jadi jangan pernah berhitung lah. Jadi logika manusia itu bisa ada takarannya. Jadi pola pikir manusia itu terbatas. Gitu. Sedangkan Allah tanpa batas. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Jadi jangan pernah kita tuh berhitung secara matematika. Tapi kita berhitunglah secara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Gitu. Jadi kalau misalkan logika matematikanya manusia, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yeah. Tapi kalau logikanya Allah, matematikanya Allah, 1 ditambah 1 sama dengan 1000. Iya. Gitu. Lah kita sedekah cuma 1.000 rupiah, ya kan? Nih, misalkan kita mau pengen sedekah nih beli kerupuk, misalkan beli kerupuk cuma ada 1.000 rupiah beli kerupuk. Gitu. Datang ke pesantren, ngapain Pak? Saya mau nyumbang kerupuk, boleh nggak? Buat 1 santri aja, buat nambahin makannya dia kan gitu kan. Lalu lumayan lah makan Indomie, nasi, sama kerupuk gitu kan. Nah, ada 1.000 rupiah. Tiba-tiba pas kita pulang, ya kan? Tiba-tiba apa? Kita terhindar dari yang namanya malapetaka, bencana, atau apa gitu. Tabrakan, yang tadinya misalnya. kita ditakdirkan pada hari itu juga, waktu itu juga kita kecelakaan. Akhirnya apa? Terhindar. 1. Nah, yang kedua, alhamdulillah, yang kita namanya sakit atau apa, penyakit kita sembuh, hilang semua penyakit kita. Dengan sedekah 1.000 rupiah tadi. Gitu. Yang penting itu niat. Gitu. Innama a'maluhu bin niat. Gitu. Jadi tergantung daripada niat. Makanya kita itu wajib niat yang baik itu dihiasi dengan SSI. SSI tadi. Iya, sabar, syukur dan ikhlas. Sabar ketika diuji, bersyukur ketika mendapat rezeki, apa yang dimiliki, apa yang didapati, wajib disyukuri. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, itulah rezeki kita. Nah, gitu. Apa yang didapati sama orang, itu rezekinya orang, jangan ngiri. Jangan, nanti orang dapat mobil, kita dapat becak, ngiri. Ya janganlah, itu kan rezekinya dia. Rezeki itu tidak akan tertukar. Seperti itu. Nah, yang ketiga ikhlas. Ikhlas ini sangat penting sekali. Makanya kita wajib belajar tentang makna ikhlas. Gitu. Wajib belajar tentang makna sabar, makna syukur, makna ikhlas. Itu wajib kita pelajari. Nah, apabila kita sudah sabar, sudah syukur, sudah ikhlas, insya Allah nasib kita, hidup kita 3K. Apa tuh? Ketenangan kita dapati. Tuh. Kebahagiaan kita dapati. Keberkahan kita dapati. Jarang orang 3K. Jarang. Orang hidupnya tenang, itu jarang. Hati dan jiwanya Allah dapatkan ketenangan, itu jarang. Gitu. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih nikmat ketenangan hati dan jiwa. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih nikmat kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang nyata, kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Gitu. Bukan orang kaya banyak duit, banyak harta, tiba-tiba hidupnya bahagia. Oh, belum tentu. Banyak orang kaya yang hidupnya nggak bahagia. Percaya nggak pemirsa? Banyak orang kaya, banyak harta, hidupnya bahagia. Nggak bahagia tuh banyak. Banyak ya. Gitu. Iya, keluarganya kocak-kacir. Anak istrinya nggak ada yang ngedoa, nggak ada yang sholat. Gimana mau bahagia? Hatinya tidak tenang. Ngelihat anak lagi di mana? Anak yang pertama lagi di kafe. Anak yang kedua nggak tahu lagi di main mana. judi. Ya kan gimana bahagia? Yeah. Gitu. Dan banyak juga orang yang tidak Allah kasih keberkahan. Banyak. Orang kaya belum tentu hidupnya barokah. Nah, kita sudah dikasih ketenangan, dikasih kebahagiaan, punya anak nih, walaupun pendapatan sedikit, hidup sederhana apa adanya, tiba-tiba anaknya jadi hafiz Quran. Masya Allah. Juara 1 MTQ. Masya Allah. Masya Allah. Bukan juara 1 ini, apa tuh, SMP, juara 1, oh bukan. Tapi dia masuk ke rumah tahfiz, tiba-tiba hafal 30 juz, juara 1 MTQ, Masya Allah. Gimana, bahagia nggak? Bahagia banget. Bahagia sekali. Gitu. Tiba-tiba mendapat keberkahan. Gitu. Gimana? Tuh. Jarang kan orang punya banyak harta, rumah mewah, mobil mewah, tapi nggak barokah tuh banyak. Tapi ini hidupnya sederhana, apa adanya. Nggak cuma dunia dia kejar, dia raih, tapi akhirat juga. Karena dia tahu, dia cerdas. Dunia ini sementara. Sedangkan akhirat selama-lamanya. Betul. Gitu.
Jadi dia nggak hanya memikirkan dunia saja, tapi juga akhirat dia pikirkan. Masya Allah, luar biasa Iwanawat. Memang enak kalau dengerin ngobrol sama Mas Adit ini, kata-katanya, kalimat-kalimatnya menginspirasi sekali ya, apalagi kisah-kisahnya tadi. Semoga di bulan suci Ramadan ini perbincangan kita dengan Mas Adit ini juga menginspirasi ikhwan akhwat semakin tergerak untuk berbagi ya, terutama tadi kepada fakir miskin, kemudian kepada yatim ya, Mas Adit. Dan kita doakan Mas Adit ini punya cita-cita tadi membangun istana yatim, yang di dalamnya ada fasilitas-fasilitas yang membahagiakan ya, memuliakan anak yatim. Tadi sampai ada kolam renang yang mungkin banyak anak yatim yang dia belum pernah ke kolam renang mungkin ya, salah satunya itu ya. Bagaimana mahal sekarang? Zaman sekarang bagaimana mau berenang? Berenang itu kan sunnah Rasul. Iya. Nah, bagaimana mau berenang? Mau berenang di sungai, banyak limbah. Kotor airnya, bau. Mau berenang di laut, nggak ada laut. Jauh laut, di Cibubur nggak ada laut. Priuk yuk kotor. Iya, nah sekarang berenang di kolam renang. Nggak ada kolam renang yang gratis. Mahal. Oleh karena itu, nah sekarang kita punya program nih. Ya kan, kerjasama dengan Radio Silaturahim, dengan Rasil TV. Punya niatan, punya cita-cita, pengen bangun istana anak yatim. Yang mana istana anak yatim itu ada kolam renangnya. Kolam renang itu gratis untuk umum, kecuali non-muslim. Kenapa kecuali non-muslim? Karena hanya di agama Islam inilah yang mempelajari tentang toharo, tentang kebersihan, kesucian. Nah, mereka kencing sembarangan nanti. Kalau misalkan mereka dapat izin masuk juga. Nah, gitu. Jadi ini khusus ya, nggak umum ya. Nah, gitu. Kalau rumah makan gratis itu umum. Siapa saja boleh makan. Non-muslim juga boleh makan. Tapi kalau untuk yang namanya istana anak yatim ini khusus. Khusus. Kenapa khusus? Karena kita menjaga kebersihan. Kecuali kalau mau masuk Islam dulu nggak apa-apa. Masuk Islam dulu, baru dia bisa masuk ke istana anak yatim. Baik, Ikhwanawat yang mungkin penasaran ingin main-main ke rumah makan gratis di Ciang sana, silahkan ya. Bisa buka smartphone-nya, aplikasi Maps-nya, langsung dibuka aja rumah makan gratis Ciang sana. Insya Allah gampang ya, di tujunya gitu ya, apalagi yang di Jabotabek. Apalagi yang di Bogor, apalagi yang di Cibubur, deket banget Ikhwanawat, bisa main. Dan Ikhwanawat bisa juga menghubungi nomor rumah makan gratis ini di 0812. Silakan Ikhwanawat catat, saya ulangi 0812 91 000 266. Nolnya 3 kali ya, saya ulangi 0812 9 1000 266. Ini hotline-nya ya. Ya, 0812 9000 266. Ya, 0812 9000 266. Wah, mudah dihafal ya, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Adit bincang-bincang. Sebenarnya saya masih ingin bincang-bincang, ingin terus menggali kisah-kisah yang menginspirasi. Mungkin di lain waktu ya Mas Adit, karena waktu juga terbatas sih untuk bincang-bincang di kesempatan ini. Sekali lagi Ikhwanawat, semoga kita semua yang mendengar, yang menyimak mendapatkan inspirasi, mendapatkan manfaat dari perbincangan kita, dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Mas Adit, kisah beliau sendiri dan juga kisah-kisah lain tadi. Ya, semoga juga ini menjadi semoga juga Mas Adit yang berbagi diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Mas Adit, terima kasih. Ya, kita pamit. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rizal Ahab, Mas Fajar, Mas Andi dan juga Mas Hafid undur diri dari kediaman Mas Adit, tepatnya di rumah makan gratis Ciang sana, Gunung Putri, Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.